Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama saya, Ferly Rismawan, dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Ahmad Robiansah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Wakaf Dewan Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadz, kita akan mengambil tema pembahasannya yaitu Ozawa, yaitu obrolan zakat dan wakaf. Nah, Waduh, agak ngeri ya judulnya ya. dia nyerempet dikit lah, tapi kan tetap Ozawa itu adalah obrolan zakat dan wakaf. Oke, Nah, baik. jadi seperti ini, terkait dengan bulan Ramadan ini, itu kan masih banyak orang yang nggak bisa membedakan antara apa itu zakat, kemudian infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kira-kira Ustadz bisa memberikan insight apa bedanya antara sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Nah, silakan Ustadz. Baik, ini jadi sahabat Ozawa nih. Sahabat Sahabat Ozawa. Ozawa. Jadi sedikit memberikan informasi terkait dengan apa itu sedekah, infak, zakat, dan juga wakaf. Jadi secara maknawi di dalam Al-Quran juga di dalam hadis, sedekah itu maknanya lebih luas. Umum gitu. Umum, karena kata Nabi, kullu ma'rufin sodaqah. Setiap kebaikan yang kau berikan, maka itu sedekah. Maka kebaikan itu bisa bersifat moral, bisa bersifat material. Bisa uang Bisa atau uang ataupun kebaikan-kebaikan lain yang dia betul. sifatnya bukan harta. Mm-mm. Ya, jadi misal kita tersenyum di depan saudara kita, itu sedekah. Sedekah. Membuang halangan dari jalan, Mm-mm. ada paku, ada batu di tengah jalan, kita singkirkan, juga itu sedekah. Mm-mm. Setiap langkah kita ke masjid itu sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan juga sedekah. Jadi makna sedekah itu lebih luas, termasuk juga menyedekahkan harta. Oh, sedekahkan harta itu. Menyedekahkan harta. Jadi menyedekahkan harta itu disebut dengan infak. Oh, infak. Jadi infak itu cabang daripada sedekah. Nah, jadi menyedekahkan harta atau mengeluarkan harta, kebaikan dalam bentuk harta, itu disebut dengan infak. Oh, gitu. Jadi betul. sedekah harta itu adalah infak. Gitu. Nah, infak itu sendiri dibagi. Ada infak umum. Infak umum itu artinya kita mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa ketentuan. Baik itu jumlahnya, kapan waktunya, diperuntukkan untuk siapa, itu nggak ada ketentuannya. Nggak ada ketentuannya. Jadi umum aja, seperti celengan atau kotak infak yang lewat ketika sholat Jumat. Oh, gitu ya. Paham. Sering kan lewat depan. Betul. Pertanyaannya, Perli isi nggak kalau kotak infak lewat? Saya isi Selalu. Kalau yang bentuknya itu keranda, jadi ingat wah ini kan ada tuh suka yang kotak infak yang bentuknya keranda mayat gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau lewat selalu diisi nggak? Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Nah, yang kedua, kalau kotak infak itu lewat, yang diisi di dompet, di kantong itu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Nah, duit yang mana yang dimasukkan ke kotak? Kalau saya sih lebih yang 2.000. 2.000 aja, Sir. Jadi infak itu kotak. Infak itu infak umum. Jadi ketika kotak itu lewat, kita nggak isi, jangan nggak dosa. Nggak dosa, Ustaz. Nah, tapi kalau kita isi, itu dapat pahala. Semakin berkualitas infak yang kita kasih, itu semakin besar pahala di sisi Allah. Nah, kemudian kalau itu kan infak kan nggak ada ketentuan saja umum. Nah, kalau zakat, Ustaz? Nah, jadi zakat itu bagian daripada infak. Oh, gitu. Ya, jadi infak wajib. Oh, infak wajib. Dengan ketentuan. Nah, ketentuannya itu kata para ulama, malun maksusun yukhraju min amwalin maksusah bitaifatin maksusah. Jadi maknanya adalah engkau mengeluarkan sebagian harta tertentu dari jenis harta tertentu dan diperuntukkan untuk golongan tertentu. Oh, gitu. Nah, zakat ini dibagi dua. Itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, maksudnya mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Jadi ada jenis harta yang memang Allah tentukan jumlahnya untuk dikeluarkan. Nah, contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan ketentuannya adalah mengeluarkan 2,5 kilo dari makanan pokok kita. Yang dikeluarkan ketika berakhirnya bulan Ramadan. Bentar lagi berarti. Bentar lagi, makanya namanya zakatul fitr. Ya kan, zakat yang ditunaikan ketika kita berbuka terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu dan dia diperuntukkan untuk fakir miskin dan juga termasuk 8 asnaf. Oh, gitu. Makanya zakat itu punya ketentuan, dia harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Pertama, harta daripada zakat itu kan atas harta. Harta itu harus kepemilikan kita penuh. Yang kedua, harta yang kita miliki itu namanya produktif, berkembang, jadi tidak stagnan. Yang ketiga adalah sampai nisab dan haul. Nisab itu adalah jumlah harta yang sudah wajib zakat. Haul itu adalah
masa kepemilikan. Oh, Jadi kalau sudah memiliki harta tersebut selama 1 tahun, wakaf wajib dikeluarkan. Kemudian juga surplus dari kebutuhan pokok. Oh ya, jadi kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, ya. Baru ada uang lebih itu yang ya. Kemudian satu lagi, bebas hutang jatuh tempo. Oh gitu. Jadi kalau ada hutang jatuh tempo di tahun berjalan itu wajib ditunaikan terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi, itu ketentuan syarat harta yang wajib zakat. Nah, kemudian diperuntukkan khusus nih untuk orang tertentu. Jadi 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an At-Taubah 60. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Jadi zakat itu hanya untuk 8 golongan. Yang pertama fakir, orang yang dia tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dia senantiasa kekurangan. Oh gitu. Yang kedua ini miskin, dia punya penghasilan tapi kadang cukup kadang enggak gitu. Yang ketiga ada amil, orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Nah, dalam hal ini ada basnas, ada lasnas. Yang keempat ada namanya mu'allafati qulubuhum, yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya. Oh, gitu. Itu harus didampingi dengan dana zakat itu. Kemudian ada wafi riqab, budak. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang dia jatuh miskin. Yang berikutnya wafi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnas sabil, dan orang yang ketika berpergian dia kehabisan bekal. Musafir gitu. Ya, musafir, kehabisan bekal. Itu boleh ditolong dari dana zakat. Nah, itu adalah ketentuan dari zakat. Kalau wakaf terakhir Zat. Nah, wakaf itu sama. Jadi dia sedekah harta atau disebut infak juga, tapi ketentuannya berbeda. Oh gitu. Wakaf ini nggak wajib sama zakat. Kalau zakat kan wajib. Kalau wakaf ini nggak wajib, tapi dia utama. Kalau kita tunaikan wakaf itu kita mendapatkan keutamaan. Nah, jadi apa ketentuan daripada wakaf? Nah, kalau infak, ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah itu dibagi-bagikan kan? Oh iya betul. Pasti bagi-bagikan, zakat dibagikan, infak tadi dibagikan. Nah, kalau wakaf, hartanya itu pokoknya itu harus dijaga. Namanya al-habsu. Jadi menahan pokok harta, jadi dia harus mengelola. Jadi pokok harta itu dikelola dan dikembangkan. Nah, manfaat daripada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itulah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Oh, jadi gitu. Bedanya zakat dan wakaf, kalau zakat itu sudah ditentukan penerimanya siapa dan harus habis. Kalau wakaf itu hartanya tidak boleh habis justru. Nggak boleh habis. Dan yang dimanfaatkan itu hasil daripada pengelolaannya. Nah, terakhir Zat, kalau dana kalau program makan bergizi gratis itu masuk yang mana tuh Zat? Tapi jangan dijawab dulu. Bagi teman-teman kalau yang tahu tolong dong tulis di kolom komentar.